Raja Pedang, Jilid 7, Episode 1, karya Asmaraman S. Hoping Ho. The Book 6 tercengang, kau menjadi muridnya. Ah, betul sekali sahabatku si Poa itu. Kau harus pula mewarisi Im Sin Kiam, begitu baru lengkap sehingga kelak ada tandingannya si setan berkabung. Setelah mendapatkan persetujuan kakek itu, Beng San lalu memanjat ke atas untuk melihat kakek Poati. Akan tetapi dia mendengar suara aneh yang melengking-lengking seperti suara orang menangis. Ketika dia tiba di atas, dia melihat dua bayangan berkelebat di atas jalan kecil dan ternyata bahwa Song Bun Kui sedang bertanding melawan Hek Hua Kui Bo. Song Bun Kui bersenjata sebuah suling yang mengeluarkan suara menangis itu, sedangkan Hek Hua Kui Bo bersenjata sapu tangan suteranya. Pertempuran itu berjalan seru seperti dua ekor kupu-kupu beterbangan, akan tetapi biarpun gerakan mereka begitu ringan seperti terbang saja, angin dari pukulan mereka menyambar-nyambar sehingga Beng San tak kuat menahan. Anak ini terguling dan dengan ketakutan dia bersembunyi di balik sebuah batu besar sambil mengintai. Tidak lama kemudian pertandingan itu berlangsung karena keduanya sambil berkelahi sambil berlari-lari dan sebentar saja lenyaplah dari pandangan mata. Hanya suara tangis suling itu lapat-lapat masih terdengar dari jauh. Setelah suara suling itu pun lenyap, barulah Beng San berani muncul dan berlari-lari menuruni jurang. Hatinya berdebar penuh kegelisahan ketika dia melihat Poati sudah menggeletak dengan napas Senin Kemis. Ia cepat menubruk dan menolong, dan ternyata keadaan kakek ini sama dengan keadaan The Book 6, terluka hebat oleh pukulan Hek Hua Kui Bo. Bagaimana, Suhu? Beng San berbisik ketika melihat suhunya membuka mata. Ah, celaka, celaka. Kitab Im Sin Kiam dirampas Hek Hua Kui Bo. Poati berkata lemah sambil meramkan mata, mukanya berduka sekali. Beng San, nyawaku takkan dapat tinggal lama lagi di tubuhku yang rusak dan terluka berat. Lekas kau bersiap, hendak kuturunkan kepadamu isi Im Sin Kiam yang terdiri dari 18 pokok gerakan. Beng San tak mau banyak membantah. Melihat bahwa keadaan Poati lebih payah, dia cepat-cepat mempelajari ilmu silat pedang yang diturunkan kakek itu kepadanya. Tentu saja dia hanya dapat menghafalnya, tidak dapat melatih secara baik karena tidak ada waktu baginya. Namun dengan mudah dia dapat mempelajari intisarinya. Hal ini bukan hanya karena Beng San memang seorang anak yang cerdas, akan tetapi terutama sekali karena dia pernah mempelajari jurus-jurus Kong Ji Chiang yang intisarinya memang bersumber kepada Im Sin Kiam sehingga mudahlah baginya untuk menghafal pokok-pokok gerakan yang intisarinya sudah dikenalnya itu. Betapapun juga, untuk menghafal 18 pokok gerakan itu dengan baik, dia harus mempergunakan waktu setengah bulan. Setelah tamat, keadaan suhunya sudah payah sekali. Sebetulnya Beng San tidak tega meninggalkan suhunya ini, maka setelah tamat, biarpun hatinya ingin sekali pergi ke The Book 6 untuk menerima warisan yang Sin Kiam, namun dia tidak mau pergi, menjaga dan merawat suhunya. Ah, puas hatiku, Im Sin Kiam sudah kau hafalkan semua, sayang, alangkah baiknya kalau kau pun dapat menghafal yang Sin Kiam. Suhu, sebetulnya Suhu The Book 6 juga sudah mengangkat Ticu sebagai murid dan hendak menurunkan yang Sin Kiam, akan tetapi Ticu tidak tega meninggalkan Suhu seorang diri. Bagus, anak bodoh, kenapa tidak bilang dari kemarin? Hayo kau lekas pergi ke sana. Lekas. Beng San tak dapat membantah dan ketika dia dengan gerakan ringan memanjat tebing, dia mendengar di bawah suhunya itu tertawa-tawa gembira. The Book 6 menerima kedatangan Beng San dengan merengut. Murid apa kau ini? Kenapa begitu lama tidak muncul? Beng San menjatuhkan diri berlutut. De Suhu, harap ampunkan Ticu yang lama tidak datang karena Ticu harus menghafalkan Im Sin Kiam dari Poati Suhu. Wajah yang muram itu menjadi terang. Aha, kiranya sahabatku Poati juga sudah sadar dan insyaf. Siapa yang merampas kitabnya? Diam-diam Beng San kagum juga. Tanpa melihat kakek ini sudah tahu bahwa Poati diserang orang dan dirampas kitabnya. Hek Hua Kui Bo yang merampasnya, Suhu. Lalu dia menceritakan secara singkat apa yang dilihatnya ketika dia keluar dari jurang ini setengah bulan yang lalu. The Book 6 menghela napas panjang. Akan geger di dunia Kang Ou dengan terampasnya kitab-kitab itu. Lekas, Beng San, kau pelajari yang Sin Kiam, aku sudah hampir tak kuat lagi. Demikianlah, kali ini Beng San mempelajari yang Sin Kiam dari gurunya yang kedua. Mungkin karena dia sudah menghafal Im Sin Kiam, kali ini dia mempelajari ilmu itu secara mudah. Baru 10 hari dia sudah dapat menghafal 18 pokok gerakan yang Sin Kiam.
Sementara itu pada hari ke-11-nya dia mendapati The Bok Nam sudah kaku dalam keadaan duduk bersila, sudah tak bernyawa lagi. Beng San kaget dan terharu sekali, menangis dengan sedihnya. Segera dia menggali lubang di jurang itu dengan kedua tangannya. Baiknya dia sudah melatih silat dan gerakan-gerakan itu menambah besar tenaga di tubuhnya, sudah dapat mempersatukan Hawa Yang dan Im di tubuhnya, maka tidak begitu sukarlah baginya untuk menggali lubang di tanah dasar jurang yang tidak keras itu. Setelah mengubur jenazah,